Penyihir Jenius. Bab 281. Boom, boom. Deru memekakkan telinga dari sinar sihir, meriam plasma, dan sinar pulsa yang menerobos kehampaan bergema tinggi di langit. Cahaya magis aneka warna hampir menutupi seluruh langit, melancarkan murka ilahi dari segala arah. Faksi-faksi penyihir utama bersatu lebih erat dari sebelumnya untuk melancarkan serangan gabungan. Meskipun begitu, tetap saja mustahil untuk menekan kejahatan ilahi. Kabut yang menyelimuti makhluk mengerikan ilahi itu secara efektif menghalangi tembakan artileri dan mantra. Setelah setiap putaran tembakan terkonsentrasi, kabut akan menjadi lebih redup dan tipis, tetapi tidak akan lama sebelum kabut itu kembali menebal. Berpusat pada bencana ilahi tersebut, area seluas ratusan kilometer diselimuti kabut tebal beracun. Jika dilihat dari atas, seolah-olah sebuah kristal hijau muncul entah dari mana di tengah hutan belantara. Hutan yang dulunya rimbun dan lebat itu telah lama hancur total akibat kabut beracun. Menara penyihir dan konstruksi perang dapat menembus kabut beracun, tetapi prajurit biasa dan golem tidak bisa. Bahkan para golem, yang sangat tahan terhadap kabut beracun, meleleh menjadi genangan logam cair begitu bersentuhan dengannya, belum lagi para prajurit yang terbuat dari daging dan darah, yang langsung berubah menjadi darah. Dalam waktu 15 menit pertempuran dimulai, pasukan sihir utama menderita kerugian besar dan dengan tergesa-gesa menarik pasukan mereka jauh-jauh, hanya menyisakan para penyihir dan boneka setingkat penyihir untuk bertempur. Melihat makhluk mengerikan itu menyerbu ke kiri dan ke kanan di tengah pengepungan, terus-menerus membunuh penyihir dan boneka setingkat penyihir, Gavin tak kuasa menahan rasa dingin yang menjalar di punggungnya. Menengok ke belakang melihat pasukan 10.000 burung yang telah mundur jauh, dia merasakan kepedihan hati. Baru saja, selama penyebaran cepat kabut beracun itu, pasukan burung 10.000 kepala menderita kerugian langsung lebih dari setengahnya. Total kerugian yang saya derita sejak memasuki alam kristal bumi selama 6 bulan terakhir belum pernah sebesar ini. Barulah saat itulah ia mengagumi ketegasan dan pandangan jauh ke depan Sunan. Dari sekian banyak faksi penyihir yang hadir, hanya aliansi bintang, yang mundur lebih awal ketika keadaan tampak memburuk, yang tidak mengalami kerugian. Jika dia tahu ini akan terjadi, seharusnya dia mengikuti aliansi bintang dan mundur saat itu juga. Gavin merasakan secercah penyesalan. Tuan Gavin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata-kata Bryce menyela pikiran Gavin. Setelah tersadar, Gavin berkata tanpa ragu, mundur, menjauhlah sejauh mungkin dari sini. Di sana, ada kode pintar. Kesepakatan awalnya hanya untuk membantu kitab kebijaksanaan dalam mengumpulkan pecahan-pecahan mayat dewa, yang kini telah selesai. Kita tidak berkewajiban untuk membantu mereka menghadapi monster itu. Lagi pula, monster itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Para penyihir roh sejati di luar sana akan segera bergerak. Bryce diam-diam menghela napas lega setelah mendengar hal ini. Sejujurnya, dia tidak ingin menghadapi monster yang begitu menakutkan. Tidak akan ada manfaatnya bergabung dalam perang, dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Dia tidak ingin melakukan sesuatu yang begitu tidak berterima kasih. Bryce mendongak dan melihat Gavin menatap ke arah tertentu. Ia bertanya dengan bingung, Tuan. Gavin mengerutkan kening dan bertanya, apakah kau melihat Sunan? Bryce terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, seharusnya dia sudah pergi. Ya. Gavin ingat melihat Sunan mengamati pertempuran dari kejauhan barusan, tetapi sebelum dia menyadarinya, Sunan telah menghilang. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, karena berasumsi bahwa Sunan sudah menghindarinya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Sunan telah memasuki kabut beracun itu jauh ke dalam. Mendesis. Suara yang hampir tak terdengar sampai ke telinga saya. Itu adalah pergerakan kecil kabut beracun di dalam medan gaya pelindung yang korosif. Untuk menghindari keributan yang terlalu besar, Sunan tidak menggunakan zona terlarang absolut, melainkan mengaktifkan artefak zona terlarang di tubuhnya. Namun, bahkan zona terlarang, artefak magis tingkat 3 kelas atas, terlihat jelas terkikis oleh kabut beracun. Racun yang sangat ampuh. Seperti yang diharapkan dari makhluk mengerikan ilahi, bahkan dengan spesialisasi bakat hujan bintang jatuh yang ditingkatkan, kemungkinan besar hanya dapat melukai makhluk mengerikan ilahi itu. Tidak ada harapan untuk merusak atau membunuhnya secara serius. Sunan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya dan mempercepat langkahnya. Meskipun kabut beracun menghalangi pandangannya, dia dengan cepat menemukan gua itu menggunakan persepsi mentalnya. Hanya dengan berdiri di ambang pintu, dia sudah bisa merasakan fluktuasi partikel energi yang kuat yang terpancar dari dalam. Intensitasnya adalah yang tertinggi yang pernah dia lihat. Waktu sangatlah berharga, dan Sunan, menahan kegembiraannya yang meluap-luap, dengan hati-hati melangkah masuk ke dalam gua, tanpa berhenti untuk menikmati momen tersebut. Dinding gua menunjukkan jejak korosi kabut beracun yang jelas, meninggalkan permukaan yang berlubang dan tidak rata. Tanah tertutup lendir hijau menjijikkan, dari mana kabut hijau tipis mengepul. Saat mereka bersentuhan dengan kabut hijau ini, laju korosi medan gaya pelindung area terlarang tersebut semakin meningkat. Namun, Sunan sama sekali tidak mempedulikan hal itu saat ini. Pandangannya sepenuhnya tertuju pada pusaran cahaya 7 warna di dalam gua. Saat bola cahaya itu melesat ke matanya, Sunan merasakan getaran kecil di lautan kesadarannya. Aliran energi spiritual cair di sekitar kristal talenta ketiga tiba-tiba meningkat, dan kristal-kristal kecil mengembun satu demi satu.
Pada saat yang sama, angka persentase yang mewakili konsentrasi energi mental pada panel juga mulai melonjak. 0,13%, 0,15%, 0,18%. Ini benar-benar sebuah urat sumber hukum. Sunan menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar terang. Kontak dekat dengan sumber urat hukum dapat meningkatkan konsentrasi mental seorang penyihir dengan cepat, yang merupakan salah satu karakteristik dari sumber urat hukum. Namun, metode ini akan merusak sumber hukum tersebut, menyebabkan kecepatan perkembangan suatu alam menjadi komunitas alam sangat berkurang, sehingga hanya sedikit kekuatan sihir yang akan membuang sumber daya seperti itu. Seorang penyihir biasa tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti ini sepanjang hidupnya. Hanya dalam 3 atau 4 tarikan napas, fokus mental Sunan meningkat sebesar 0,38%. Ini hampir merupakan hasil dari 2 tahun latihan yang tekun. Meskipun diliputi kegembiraan yang luar biasa, Sunan tidak melupakan tujuan sebenarnya. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan mulai mengeluarkan kekuatan dari hukum-hukum tersebut. Kekuatan hukum memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk media yang digunakannya. Bahkan permata sihir kelas atas pun tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut. Untungnya, ini bukan masalah bagi Sunan. Cincin ruang angkasanya berisi banyak kristal energi ilahi yang diekstraksi dan dipadatkan selama periode ini. Kristal energi ilahi murni adalah salah satu media terbaik untuk membawa kekuatan hukum-hukum alam. Sebagai tindakan pencegahan, Sunan juga menggabungkan kristal energi ilahi untuk meningkatkan kekuatan mereka sebelum bertindak. Dengan sedikit berpikir, kekuatan spiritualnya langsung lenyap, membentuk tangan tak terlihat di kehampaan, yang perlahan menjangkau ke arah pusaran 7 warna. Sebagai titik konvergensi kekuatan hukum, sumber hukum tidak mengandung atribut hukum tertentu, melainkan kekuatan hukum yang paling murni dan paling mendasar. Dibandingkan dengan hukum atribut spesifik biasa, tingkatannya setengah level lebih tinggi dan jauh melampaui kekuatan spiritual. Perbedaan antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Oleh karena itu, saat Sunan menyentuh pusaran 7 warna, dia merasakan kekuatan spiritualnya dengan cepat diserap dan diasimilasi. Hanya dalam sekejap, hampir 1/10 energi mentalnya telah habis. Jantung Sunan berdebar kencang. Dia segera mengeluarkan manik roh dari cincin spasialnya dan memegangnya di telapak tangannya, dengan cepat menarik energi spiritual untuk mengisi kembali energinya. Dia memperoleh mutiara roh dari kota segala sesuatu melalui sebuah pertukaran. Karena nilainya yang sangat tinggi, saat ini dia hanya memiliki 3 buah, yang awalnya ingin dia simpan untuk digunakan di masa depan dalam pertempuran. Namun, mengingat keadaan khusus saat ini, kita tidak bisa berhemat. Sunan memusatkan pikirannya dan memanipulasi tangan tak terlihat yang dibentuk oleh kekuatan spiritualnya untuk perlahan-lahan menarik seberkas cahaya pelangi dari pusaran, lalu menariknya ke dalam energi ilahi yang mengkristal. Dalam sekejap, rona 7 warna muncul di tengah kristal energi ilahi dan secara bertahap menyebar keluar. Hanya dalam waktu sekitar 10 tarikan napas, ketiga butir manik-manik spiritual itu habis, dan energi spiritual Sunan juga hampir habis. Karena tidak ada pilihan lain, dia terpaksa menghentikan traksi. Pada titik ini, lebih dari 2/3 kristal energi ilahi telah berubah menjadi 7 warna. Tanpa menunda, Sunan duduk bersila dan mulai memulihkan energi mentalnya. Di bawah pengaruh sumber hukum tersebut, kecepatan pemulihan energi mental juga sangat menakjubkan. Dalam waktu kurang dari 15 menit, kekuatan mental Sunan kembali ke puncaknya. Maka ia mulai kembali mengandalkan kekuatan hukum. Setelah 3 kali percobaan berturut-turut, kristal energi ilahi akhirnya berubah sepenuhnya menjadi 7 warna. Pada saat yang sama, tingkat kohesi spiritual di Jiangsu Selatan telah melampaui 30%. Hanya dalam waktu singkat, peningkatan konsentrasi mentalnya sudah setara dengan hasil dari lebih dari 100 tahun kultivasinya. Saat Sunan bersiap untuk mensintesis kristal energi ilahi kedua dan terus mengekstrak kekuatan spiritual, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia mendongak ke puncak gua. Pada saat itu juga, dia dengan jelas merasakan bahwa batasan tak terlihat yang telah menyelimuti seluruh bidang kristal bumi telah lenyap sepenuhnya. Para penyihir roh sejati telah mengangkat segel di alam kristal bumi. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami lakukan. Sunan menghela napas dengan sedikit penyesalan. Jika dia memiliki waktu 1 atau 2 jam lagi, dia mungkin bisa menembus ke tingkat kristalisasi ketiga dan mengekstrak lebih banyak kekuatan hukum untuk mempersiapkan diri maju ke tingkat penyihir roh sejati. Sayangnya, para penyihir roh sejati itu bertindak terlalu cepat. Yah, kita sudah mendapatkan cukup banyak. Kita tidak bisa serakah lagi. Ketika tiba saatnya untuk mengambil keputusan, Sunan dengan tegas menyimpan kristal suci itu dan berbalik untuk meninggalkan gua. Jika mereka terjebak di dalam gua oleh penyihir roh sejati, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Setelah meninggalkan gua, Sunan menjauh dari medan perang sambil menatap kembali ke tengah medan perang. Pertempuran terus berlangsung dengan sengit. Dibandingkan dengan setengah jam yang lalu, Senni memiliki lebih banyak luka di tubuhnya, dan konsentrasi kabut di sekitarnya juga berkurang secara signifikan. Namun, lawan mereka bernasib lebih buruk lagi. Dari ratusan menara penyihir yang mengepung kekejian ilahi, hanya 40 atau 50 yang tersisa. Puluhan ribu penyihir dan boneka setingkat penyihir kini menjadi jarang dan tersebar, dengan perkiraan kurang dari 2.000 yang tersisa, sebuah kerugian yang benar-benar menghancurkan. Pada saat ini,
Makhluk yang melawan kekejian ilahi itu adalah raksasa ganas yang tingginya lebih dari 10 meter, dengan kulit gelap dan taring yang menonjol. Kabut tipis asap menyelimutinya, samar-samar membentuk wajah-wajah tak terhitung jumlahnya yang menjerit ketakutan dan kesakitan. Raksasa jiwa yang mati. Sun Nan langsung mengenali asal-usul raksasa itu. Raksasa mayat hidup adalah salah satu kemampuan paling terkenal di Underdark, memiliki kekuatan yang sangat besar, namun penggunaannya terbatas maksimal 3 kali seumur hidup bagi mereka yang berada di bawah level penyihir roh sejati. Kecuali seseorang adalah seorang jenius yang percaya bahwa mereka dapat maju ke tingkat penyihir roh sejati, mereka biasanya tidak memilih kemampuan bakat ini. Yusi menggunakan kemampuan ini di masa lalu. Sun Nan menatap dengan saksama, dan dari raut wajah raksasa yang ganas itu, ia samar-samar dapat mengenali penampilan Boben. Sepertinya Boben terpojok dan bahkan menggunakan upaya terakhir ini. Saat mereka sedang mengamati, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Yang Mulia Sun Nan. Mengikuti suara itu, Sun Nan menoleh dan melihat Gavin dan Bryce terbang ke arah mereka. Kupikir kau sudah pergi, tapi aku tidak menyangka kau akan tetap tinggal juga, kata Gavin dengan terkejut. Sun Nan berkata dengan tenang, lagi pula, ini pertama kalinya aku melihat makhluk mengerikan yang masih hidup, jadi aku sedikit penasaran. Ekspresi Gavin langsung berubah serius, ini benar-benar kekejian ilahi. Sebelumnya aku agak ragu. Dia menoleh ke medan perang, ekspresinya penuh kekaguman, tidak heran jika begitu banyak kekuatan penyihir yang bergabung pun tidak mampu menaklukkan monster itu. Tapi itu saja untuk sekarang. Sun Nan mendongak ke langit. Di langit yang kosong, lebih dari selusin retakan tiba-tiba muncul, dan dengan cepat membesar, dari mana sosok-sosok muncul satu persatu. Medan energi mental yang sangat besar langsung menyelimuti seluruh pesawat, menyebabkan Sun Nan dan Gavin merasakan sesak di dada mereka, seolah-olah mereka tidak bisa bernapas. Pada saat yang sama, monster ilahi di tengah pertempuran sengit itu juga tiba-tiba mendongak ke arah sosok di langit. Monster ini, yang sejak kemunculannya sudah brutal, ganas, dan tak kenal takut, kini menunjukkan rasa takut yang mirip manusia di wajahnya. Secara naluriah, ia mundur selangkah, lalu mengeluarkan lolongan ganas dan merobek celah di kehampaan dengan cakarnya, hendak menyelinap masuk dan melarikan diri. Namun, di saat berikutnya, gelombang tak terlihat turun dan ruang di sekitarnya langsung membeku. Celah yang terbuka akibat malapetaka ilahi itu langsung tertutup. Jangkar dimensi. Mantra penyegelan ruang. Mantra lingkaran keempat kecil ini, yang diucapkan oleh penyihir roh sejati, memiliki kekuatan yang tak tertandingi, seketika menyegel ruang dalam radius 1000 mil. Malapetaka ilahi telah terkurung di dalam dunia ini. Sesaat kemudian, sebuah tangan raksasa berwarna hitam pekat tiba-tiba turun dari langit, menghantam monster dewa itu seolah-olah sebuah gunung runtuh. Kemanapun tangan raksasa yang hitam pekat itu lewat, gelombang kejut tak terlihat menyebar seperti riak, merobek dan menghancurkan kehampaan di sekitarnya, mengubah segalanya menjadi debu, yang kemudian langsung bergabung kembali, berulang tanpa henti. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba dipenuhi awan gelap, bergulir dan berputar-putar, dengan tekanan yang tak berujung dan bergelombang yang berasal darinya, membuat hampir mustahil bagi siapapun untuk tetap sadar. Bahkan dari jarak yang jauh, Sun Nan merasakan tekanan yang luar biasa dan kuat menerjangnya, membuat napasnya tercekat. Rasanya seperti batu besar menggelinding di dadanya, memberinya ilusi bahwa dia tidak bisa bernapas. Ini hutan tahta kegelapan. Gavin menatap tangan hitam raksasa itu dengan ekspresi yang kompleks, wajahnya menunjukkan rasa takut dan kerinduan sekaligus. Kekuatan hukum gelap yang dia miliki dikatakan sebagai kekuatan hukum tingkat lebih tinggi daripada kekuatan elemen. Kekuatan hukum tingkat tinggi. Sun Nan menatap tangan hitam raksasa itu, kilatan cahaya sesaat melintas di matanya. Mengaum. Saat telapak tangan raksasa itu menekan ke bawah, tekanan dari segala arah meremas makhluk suci itu sehingga ia tidak punya cara untuk menghindar dan hanya bisa meraung dengan ganas. Sejumlah besar kabut hijau menyembur dari tubuhnya dan membumbung ke atas. Di bawah pengawasan ketat semua orang, tangan raksasa berwarna hitam pekat dan kabut hijau yang bergelombang bertabrakan dengan dahsyat di kehampaan. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara yang memekakkan telinga, dan gelombang kejut yang mengerikan menyebar keluar, mendistorsi dan merobek ruang hampa menjadi berkeping-keping. Setelah kebuntuan singkat, tangan hitam raksasa itu menembus kabut hijau, menghantam makhluk mengerikan ilahi itu dan jatuh ke tanah seperti meteor. Bab 282. Boom! Deru yang memekakkan telinga itu menembus awan dan membelah bebatuan, bergema di seluruh padang belantara. Dalam sekejap, jejak telapak tangan raksasa, sedalam puluhan meter, muncul di tanah, seolah-olah potongan itu digali dari udara kosong. Tepiannya dipenuhi retakan seperti jaring laba-laba, yang sangat mengejutkan. Di tengah-tengah lubang berbentuk telapak tangan itu, Seni terbaring penuh luka, tubuhnya berlumuran darah biru kehijauan, tampak sangat menyedihkan. Serangan ini memberikan pukulan yang jauh lebih besar daripada kerusakan yang dideritanya ketika dikepung sebelumnya. Mengaum. Rasa sakit yang luar biasa itu benar-benar membangkitkan amarah sifat mengerikan dari makhluk ilahi tersebut. Melihat bahwa ia tidak bisa melarikan diri, ia meraung dan menerjang ke atas, berniat membunuh orang yang telah menyerangnya. Jika kau tidak bertindak sekarang, benda ini akan menjadi milikku setelah kita menyelesaikannya. Sebuah suara dingin terdengar dari atas. Jangan sesumbar, kau tak bisa mengatasi ini sendirian. Suara lain,
Dengan sedikit senyum, terdengar. Seolah-olah sebuah saklar telah dinyalakan, gelombang energi partikel yang dahsyat meletus di langit, dan cahaya magis yang tak terhitung jumlahnya dan menyilaukan muncul dengan cepat. Para penyihir yang mengamati dari jauh secara naluriah melebarkan mata mereka, takut kehilangan momen apapun. Kesempatan untuk menyaksikan penyihir roh sejati beraksi dari dekat seperti ini sangat langka, dan banyak orang sangat antusias. Namun, ketika serangan benar-benar dimulai, cahaya yang sangat menyilaukan memenuhi seluruh bidang pandang. Yang bisa dilihat oleh para penonton hanyalah kabut warna-warni, dan mereka bisa merasakan fluktuasi partikel energi yang sangat besar dan menakjubkan. Ketika penglihatan mereka kembali jernih, sosok kejahatan ilahi itu telah menghilang. Di langit yang tinggi, lebih dari selusin garis cahaya, seperti bintang jatuh dan bulan, melesat menuju gua. Hanya itu. Gumam Bryce, dengan sedikit kebingungan di matanya. Sunan terkekeh dan berkata, lagi pula, itu lebih dari selusin penyihir roh sejati yang menyerang secara bersamaan. Jika hanya ada 2 atau 3 penyihir roh sejati yang bekerja bersama, makhluk mengerikan ilahi yang baru lahir itu mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, begitu lebih dari selusin penyihir roh sejati muncul bersamaan, nasib makhluk terkutuk ilahi itu sudah ditentukan. Setelah melirik ke arah gua, Sunan mengalihkan pandangannya dan berbalik untuk pergi. Apa yang terjadi selanjutnya bukan lagi urusannya. Sudah waktunya untuk pergi. Tak lama kemudian, Sunan menemukan lokasi tempat pasukan aliansi bintang ditempatkan sementara. Para penyihir sedang berupaya membangun portal dimensi. Begitu melihat Sunan kembali, Lise dan yang lainnya segera datang untuk menyambutnya. Sebelum mereka sempat berbicara, Sunan dengan tenang berkata, jangan khawatir, masalahnya sudah terselesaikan. Semua orang menghela napas lega setelah mendengar hal ini. Akhirnya, Ross tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan penasaran, Tuan, sebenarnya apa yang terjadi? Ini adalah monster ilahi. Sunan secara singkat menceritakan apa yang telah terjadi, tetapi menyembunyikan proses pengambilan kekuatan hukum tersebut, hanya mengatakan bahwa dia menduga itu adalah sumber utama hukum tersebut. Mendengar itu, semua orang saling memandang dengan heran. Entah itu sumber hukum atau keturunan ilahi, ini adalah pemandangan langka bagi penyihir biasa, namun mereka secara tak terduga menemukannya secara bersamaan di sebuah bidang kristal bumi kecil. Sepertinya bidang kristal bumi akan menjadi komoditas yang sangat diminati, ujar tongkat kerajaan itu. Bagaimanapun, sumber hukum alam semesta berada di luar kendali kita. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mempercepat pembangunan jalur dimensi dan kemudian meninggalkan dimensi kristal bumi, instruksi Sunan. Baik, Pak. Setelah semua orang bubar, Sunan dan Liz kembali ke menara penyihir cahaya bintang, di mana Liz bertanya dengan bingung, apakah menurutmu para penyihir roh sejati itu akan saling bertarung memperebutkan alam kristal bumi? Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Sunan tersenyum tipis. Setelah bekerja bersama selama bertahun-tahun, Lizard bisa dibilang adalah orang di seluruh Covenant yang paling memahaminya, tanpa terkecuali. Dia menyadari makna bawah sadarnya sendiri hanya dari satu kalimat itu. Nilai dari sebuah bidang utama yang berpotensi berkembang menjadi gugusan bidang sudah jelas, dan tidak ada kekuatan sihir yang mau melepaskannya. Meskipun begitu, mereka mungkin tidak harus bertarung. Mereka bisa mengembangkan bidang kristal bumi bersama-sama. Itu mungkin saja, tetapi untuk berjaga-jaga, lebih baik kita pergi lebih cepat daripada nanti. Sunan tidak banyak bicara. Lagi pula, Lizard tidak memiliki ingatan tentang masa depan dan tidak tahu bahwa bidang kristal bumi adalah pemicu yang menyulut perang saudara penyihir. Wajar jika dia memiliki pikiran seperti itu. Hanya dia yang tahu bahwa para penyihir roh sejati akan bertarung karena hal ini, dan alasan dibaliknya tidak penting. Yang perlu dilakukan Star Alliance sekarang adalah meninggalkan bidang kristal bumi sesegera mungkin untuk menghindari keterlibatan. Pertempuran itu melibatkan lebih dari selusin penyihir roh sejati, bahkan lebih menakutkan daripada makhluk mengerikan ilahi. Lise berpikir bahwa perkataan Sunan masuk akal, jadi dia mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Lebih dari 1 jam kemudian, portal dimensi tersebut selesai dibangun. Pasukan Covenant segera menyeberangi portal dimensi dan kembali ke benua Starlight. Dibandingkan dengan 22 jam yang dibutuhkan untuk mengangkut pasukan dalam perjalanan pergi, perjalanan pulang hanya memakan waktu 4 atau 5 jam. Barulah setelah semua pasukan melewati portal dimensi, Sunan menoleh ke arah gua, di mana dia tiba-tiba merasakan gelombang energi partikel yang dahsyat meletus. Intensitasnya jauh melebihi pertempuran sebelumnya antara makhluk mengerikan ilahi dan para penyihir. Mereka benar-benar telah melakukan langkah mereka. Mata Sunan berbinar, dan setelah mengamati sejenak, dia berbalik dan melangkah masuk ke portal dimensi. Selanjutnya, kita perlu bersiap menghadapi perang saudara. Kita akan sangat sibuk. Sehari setelah kembali ke benua Starlight, Sunan segera menukarkan sumber daya yang diperolehnya dari perdagangan pecahan jasad ilahi di kitab kebijaksanaan dan menginvestasikannya semua untuk memperluas kekuatan militernya. Langkah pertama tentu saja adalah meningkatkan jumlah dan imbalan dari tugas pembuatan golem, sehingga mempercepat perluasan pasukan golem. Dengan sumber daya yang diperoleh dari Codex of Wisdom, ditambah sejumlah besar fragmen golem yang didapatkan dari Black Tower, tidak perlu khawatir tentang bahan untuk membuat golem dalam jangka pendek. Setelah mengganti boneka-boneka yang hilang dalam pertempuran memperebutkan mayat dewa, aliansi bintang dengan cepat mulai membentuk kelompok pasukan kelimanya.
Selain itu, perbaikan menara penyihir dengan cepat dimasukkan ke dalam agenda. Untuk meningkatkan kekuatan aliansi bintang secepat mungkin, Sunan secara khusus mengeluarkan kebijakan baru, yang memungkinkan para penyihirnya untuk membayar sebagian poin kontribusi mereka di muka untuk ditukar dengan menara penyihir, dengan selisihnya dibayar secara bertahap selama 100 tahun ke depan. Kebijakan ini segera mendapat dukungan dari semua penyihir. Para penyihir seperti Kori, Artil, Tagana, dan Ferim, yang telah mengumpulkan sebagian besar poin kontribusi mereka, segera menukarkan menara penyihir begitu kebijakan tersebut diumumkan. Mereka yang telah menukarkan tongkat kerajaan, Falcado, Ross, dan lainnya dengan item lain segera mengganti menara penyihir kecil mereka dengan yang berukuran sedang. Lizard pun tidak terkecuali. Satu-satunya menara penyihir besar yang direbut dari menara hitam secara alami menjadi miliknya. Selain menara penyihir, pembangunan benteng bintang juga sedang berlangsung dengan pesat. Dalam pertempuran melawan Black Sota, Star Fortress telah membuktikan kekuatan tempurnya. Di saat Covenant membutuhkan waktu untuk secara bertahap membangun menara penyihirnya, benteng bintang tidak diragukan lagi merupakan pelengkap terbaik untuk kekuatan penciptaan perang. Demikian pula, armada udara harus terus dibangun. Dari aspek lain, perluasan ksatria sihir hanya bisa dilakukan secara bertahap. Lagi pula, bahkan dengan dukungan buah darah naga dan ramuan darah naga, melatih seorang ksatria tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Pada akhirnya akan membutuhkan waktu. Pasukan naga pun tidak terkecuali. Setelah menjalin jalur perdagangan dengan Wisdom Code dan Kota Wanwu, Jiangsu Selatan membeli sejumlah besar sumber daya untuk mempercepat kultivasi spesies subnaga tingkat tinggi. Sebagai contoh, kristal naga. Ini adalah kristal aneh yang lahir secara kebetulan dari bangkai naga yang mati. Kristal ini mengandung esensi dari seluruh bangkai naga dan dapat sangat mendorong pertumbuhan spesies naga bawahan. Berkat hal ini, laju peningkatan konsentrasi garis keturunan ras naga tingkat tinggi menjadi jauh lebih cepat. Saat ini, terdapat puluhan ras sub-naga di hutan naga dengan konsentrasi garis keturunan melebihi 90%, berjumlah puluhan ribu. Meskipun demikian, evolusi garis keturunan tetap menjadi hambatan yang tak teratasi untuk kemajuan. Hingga saat ini, Covenant hanya memiliki sekitar 50 naga. Sunan memperkirakan bahwa dibutuhkan waktu lebih lama lagi agar konsentrasi garis keturunan ras naga meningkat lebih lanjut dan mencapai titik evolusi. Setelah itu, jumlah naga mungkin akan mengalami pertumbuhan yang eksplosif. Legiun pemburu penyihir juga perlu terus berkembang. Dalam perang antar dimensi, boneka setingkat penyihir selalu menjadi kekuatan inti. Secara khusus, aliansi bintang saat ini memiliki jumlah penyihir yang jauh lebih sedikit daripada sebagian besar faksi penyihir kelas 2 atau 3, sehingga semakin penting untuk melengkapi mereka dengan boneka-boneka setingkat penyihir. Tujuan Sunan adalah untuk memperluas pasukan pemburu penyihir hingga mencapai puluhan ribu orang. Ini adalah tujuan yang menantang, yang membutuhkan sumber daya dalam jumlah yang sangat besar. Aliansi bintang saat ini memiliki dua alam, benua cahaya bintang dan alam pasang surut serigala. Kedua alam ini saja sudah cukup untuk mendukung pasukan penyihir kelas 3, tetapi masih jauh dari cukup untuk ekspansi. Jika Star Alliance ingin berkembang pesat, mereka masih harus bergantung pada keuntungan dari penjualan batu ajaib pada tahap ini. Pecahnya perang saudara penyihir sebelum waktunya mengganggu rencana Sunan. Awalnya, dia berencana untuk mencoba mengambil alih satu atau dua pesawat sebelum perang saudara penyihir dimulai. Dengan wilayah dan sumber daya yang lebih luas, Star Alliance dapat mempercepat perkembangannya ke tingkat yang baru. Sayangnya, rencana tidak bisa mengikuti perubahan. Namun, dari sisi positifnya, perang saudara dunia sihir ini mungkin bukanlah hal buruk bagi Covenant. Sunan merenung dalam hati. Dalam keadaan normal, akan sulit bagi aliansi bintang untuk naik ke peringkat pasukan sihir kelas 2 tanpa pengalaman ratusan atau ribuan tahun. Namun, jika kita menaklukkan beberapa wilayah dan merebut lebih banyak menara penyihir dalam perang ini, kita dapat mempersingkat waktu ini secara signifikan. Mungkin setelah perang saudara penyihir berakhir, persekutuan akan dapat bergabung dengan jajaran kekuatan sihir kelas 2. Ini bukan hal yang mustahil. Kesimpulannya, dengan sumber daya yang memadai, semuanya berjalan lancar. Setelah mengatur semua hal dan menyerahkan tugas-tugas spesifik kepada bawahannya, Sunan mengalihkan perhatiannya ke kultivasi. Lantai teratas menara penyihir cahaya bintang, di sebelah kolam elemen. Sunan duduk bersila di tempat itu, mengamati kristal berwarna-warni di telapak tangannya. Kristal ini, yang membawa kekuatan hukum, hanya sebesar telur, namun nilainya lebih besar daripada menara penyihir yang besar. Jika Sunan membawa kristal hukum ini untuk diperdagangkan, banyak penyihir pasti akan bersedia menukarkannya dengan menara penyihir besar. Lagi pula, dengan kristal hukum ini, peluang untuk naik ke tingkat penyihir roh sejati dapat ditingkatkan setidaknya 10% hingga 20%. Jangan remehkan peluang seorang penyihir level 3 untuk maju ke True Spirit. Probabilitas seorang penyihir level 3 biasa untuk maju ke True Spirit kurang dari 1%. Demi peluang 1 atau 2% ini, sebagian besar penyihir level 3 rela membayar harga yang sangat mahal. Bahkan keturunan dari roh sejati pun tidak terkecuali. Dalam keadaan normal, tidak ada kekuatan sihir yang akan mengambil risiko merusak sumber hukum hanya untuk menciptakan kristal hukum yang hanya dapat dianggap sebagai barang habis pakai.
Sunan cukup beruntung dapat mensintesis kristal energi ilahi di tempat sebagai pembawa, dan dengan demikian berhasil memperolehnya. Setelah memeriksanya sejenak, Sunan menyimpan kristal hukum itu dan memanggil panel tersebut. Tingkat konsentrasi mental, 32,42%. Sunan memperkirakan bahwa, berdasarkan kecepatan kultivasinya saat ini, ia akan mampu menembus ke tingkat kristalisasi ketiga dalam waktu sekitar 300 tahun. Pengalamannya di alam kristal bumi secara langsung mempersingkat waktu terobosannya lebih dari 100 tahun. Ini adalah keuntungan terbesar selain hukum yang terkristalisasi. Ngomong-ngomong, jika kita mengikuti garis waktu aslinya, dan perang saudara penyihir tidak pecah sampai sekitar tahun 2600 kalender bintang, seharusnya aku sudah mencapai tingkat kristalisasi ketiga pada saat itu. Itu juga tidak benar. Jika saya melakukan itu, saya mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menemukan sumber hukum tersebut, dan waktu terobosan saya akan bertambah lebih dari 100 tahun. Setelah beberapa saat pikirannya melayang, Sunan menggelengkan kepalanya untuk mengumpulkan konsentrasinya, menutup matanya, dan mulai berkultivasi. Meskipun dia telah meninggalkan alam kristal bumi, Sunan terus mengikuti perkembangan insiden tersebut. Kemunculan makhluk mengerikan ilahi di alam kristal bumi telah menimbulkan kehebohan di dunia sihir. Terakhir kali kekejian ilahi muncul adalah lebih dari 3000 tahun yang lalu. Dalam peristiwa itu, makhluk-makhluk mengerikan tersebut menghancurkan 3 alam yang berbeda, memusnahkan spesies dan ras yang tak terhitung jumlahnya. 5 penyihir roh sejati kemudian dikirim untuk membunuh makhluk keji ilahi tersebut. Namun, kali ini makhluk mengerikan ilahi itu jauh kurang beruntung daripada pendahulunya. Ia kebetulan terjebak dalam pertempuran antara berbagai kekuatan sihir untuk memperebutkan mayat ilahi, dan dibunuh oleh lebih dari selusin penyihir roh sejati segera setelah ia lahir. Namun, sebelum itu, makhluk-makhluk mengerikan ilahi tersebut telah menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi berbagai faksi penyihir. Menurut informasi yang dikumpulkan, dalam pertempuran melawan makhluk-makhluk mengerikan itu, faksi-faksi penyihir utama menghancurkan puluhan menara penyihir, dan ratusan penyihir tewas dalam pertempuran tersebut. Bahkan bagi faksi penyihir besar sekalipun, kehilangan ini bukanlah hal yang sepele. Perlu disebutkan bahwa keturunan sejati dari Savage Spirits tewas dalam pertempuran ini, sehingga bersama dengan Black Sota, mereka menjadi satu-satunya 2 faksi penyihir yang keturunan sejatinya meninggal dalam perang tersebut. Tak lama setelah pasukan aliansi bintang pergi, pasukan dari berbagai faksi penyihir besar secara berturut-turut menduduki bidang kristal bumi. Adapun apa yang terjadi di dimensi itu setelah itu, orang luar tidak mungkin mengetahuinya. 3 bulan kemudian, banyak faksi penyihir bergabung untuk menutup kembali bidang kristal bumi. Namun, ini bukan berarti perjuangan telah berakhir. Hanya saja, kekuatan sihir utama tidak ingin perang menghancurkan alam kristal bumi, jadi mereka secara diam-diam memindahkan medan perang ke tempat lain. Pada tahun 2269 kalender cahaya bintang, roh-roh buas melancarkan serangan mendadak ke bidang lapangan hijau, yang merupakan salah satu subplanet penting dari gugusan bidang langit dan laut. Gugusan pesawat Tianhai adalah wilayah aliansi biru tua. Hal ini memicu perang besar antara kedua belah pihak. Pada tahun 2270 kalender cahaya bintang, menara lonceng roh bintang dan hutan garis keturunan terlibat perang di alam angin musim semi. Dalam waktu kurang dari 2 hari, alam terpencil yang malang ini berubah menjadi medan perang berdarah, dan ras asli hampir sepenuhnya musnah. Pada tahun yang sama, tahta kegelapan sering berinteraksi dengan kekuatan sihir gelap seperti menara hitam, topeng pucat, dan tanda api, tampaknya bersiap untuk melancarkan perang melawan kodeks kebijaksanaan. Pecahnya perang di antara beberapa faksi sihir utama telah menjerumuskan seluruh dunia sihir ke dalam kekacauan besar. Semua orang merasa tegang. Bab 283. Dataran pasang surut serigala, lembah senja. Serigala hitam yang tak terhitung jumlahnya berbaring di tanah, tersebar seperti karpet di seluruh ngarai dan meluas hingga ke ujung jauh di luar dinding ngarai, menutupi seluruh lereng gunung, namun secara tak terduga tetap tenang. Di atas ngarai, Sherman, Cory, dan Atil memandang ke bawah ke arah kawanan serigala di bawah, ekspresi mereka dipenuhi emosi. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu, akhirnya kami mencapai beberapa hasil. Sekarang kawanan serigala harus siap berangkat ke medan perang. Setelah menguasai bidang pasang surut serigala, aliansi bintang segera mulai mengembangkan bidang tersebut, terutama dengan membuka urat batu sihir sekunder dan meneliti lembah senja. Yang pertama sudah berjalan sesuai rencana, dengan lebih dari 50 urat batu sihir sekunder besar yang telah dibuka di seluruh alam Wolf Tide. Batu sihir sekunder yang diproduksi setiap tahun telah menjadi sumber pendapatan utama bagi Star Alliance. Yang terakhir ini perkembangannya relatif lambat. Saat pertama kali saya mengambil alih, Twilight Valley hanya mampu menetaskan 45 serigala hitam per hari dan hanya 1 serigala senja per tahun. Kecepatan ini tentu saja jauh dari memuaskan untuk wilayah Jiangsu Selatan. Jadi setelah itu, Sunan mulai mempelajari dan memodifikasi lembah senja. Penelitian dan modifikasi sarang biologis termasuk dalam bidang modifikasi biologis, dan di antara 4 keterampilan yang dimiliki Sunan, modifikasi biologis merupakan tingkat terendah, saat ini hanya level 5. Untungnya, dia masih memiliki metode sintesis kubus Rubik. Seluruh proses transformasi tersebut masih menggunakan metode fusi garis keturunan. Mereka mengambil darah dari kawanan serigala yang sangat besar, mensintesisnya, lalu mengembalikannya ke lembah senja.
Terlepas dari kemajuan yang sangat lambat, lembah senja telah mengalami peningkatan yang signifikan setelah lebih dari 200 tahun renovasi. Jumlah serigala hitam yang dapat menetas di Twilight Valley setiap hari kini meningkat menjadi 62, dan tingkat penetasan serigala senja telah berkurang menjadi 1 setiap 7 bulan. Peningkatan kecepatan inkubasi tidak terlalu besar, tetapi perubahan pada batas atas inkubasi cukup signifikan. Twilight Valley versi asli dapat mengendalikan maksimal 434.800 serigala hitam dan 285 serigala Twilight. Jika jumlah serigala melebihi batas ini, serigala yang menetas tidak lagi berada di bawah kendali Twilight Valley dan malah akan mengancam Twilight Valley. Namun, batas ini sekarang telah meningkat menjadi 913.200 serigala hitam dan 602 serigala senja. Jumlahnya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Angka ini saja sudah cukup mencengangkan. Itu kira-kira setara dengan pasukan golem. Belum lagi ada juga 602 serigala senja tingkat penyihir. Ini jelas merupakan tambahan yang ampuh untuk kekuatan militer Covenant. Sayang sekali masa inkubasinya terlalu singkat. Serigala hitam sudah mencapai batas populasinya, tetapi serigala senja masih jauh dari itu. Sekarang hanya tersisa sedikit lebih dari 300 ekor, kata Atil dengan sedikit penyesalan. Itu cukup tepat. Sherman tersenyum. Dengan lebih dari 300 serigala senja dan lebih dari 900.000 serigala hitam, kawanan serigala dapat memainkan peran yang tidak kalah efektifnya dengan 2 kelompok pasukan golem. Dengan kekuatan baru ini, pertempuran di depan akan berjalan lebih lancar. Setelah terdiam sejenak, Sherman menatap Atil dan bertanya dengan ragu-ragu, "Ngomong-ngomong, apakah kitab kebijaksanaan dan takhta kegelapan benar-benar akan berperang?" Setelah menyebutkan hal ini, ekspresi Atil menjadi jauh lebih serius, dan dia mengangguk, sambil berkata, "Hampir pasti itu benar. Takhta kegelapan telah bersekutu dengan beberapa kekuatan penyihir gelap, termasuk Black Sota dan Topeng Pucat. Mereka sering memobilisasi pasukan mereka baru-baru ini dan secara diam-diam mengirim orang untuk menyusup ke gugusan bidang pohon untuk mengumpulkan informasi. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, mereka seharusnya berencana untuk menggunakan kekerasan terhadap kodeks kebijaksanaan. Saya mendengar bahwa Yang Mulia Ciril melakukan kunjungan mendadak hari ini, mungkin karena alasan ini." Sherman menghela napas dan berkata, "Seharusnya ini pertempuran skala kecil, tapi aku tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini." Artil berkata, "Ini melibatkan gugusan pesawat baru, dan tidak ada faksi penyihir yang bisa membiarkannya begitu saja. Satu-satunya cara untuk menentukan kepemilikannya adalah melalui perang." Pada saat itu, Cory, yang selama ini diam, tiba-tiba angkat bicara. "Ini mungkin bukan hal buruk bagi Covenant. Jangan lupakan untuk merebut menara penyihir." Sherman terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Itu benar. Dari 18 menara penyihir yang saat ini dimiliki oleh Covenant, 17 diantaranya adalah rampasan perang yang diperoleh melalui penangkapan. Jika persekutuan membangun semuanya sendiri, mungkin akan memakan waktu ribuan tahun untuk mengumpulkan menara penyihir sebanyak ini. Dari perspektif ini, perang mungkin tidak selalu merupakan hal buruk bagi Covenant. Alasan utamanya adalah bahwa Covenant dapat memperoleh keuntungan besar dari perdagangan batu sihir, dan bahkan jika sejumlah besar golem dan armada terbang hilang dalam perang, mereka dapat dengan cepat diganti dan dipulihkan." Sherman masih belum tahu dari mana Covenant mendapatkan pasokan batu ajaibnya yang tak terbatas. "Jika takhta kegelapan dan kitab kebijaksanaan benar-benar berperang, persekutuan kita tidak akan bisa tetap tidak terlibat." Sherman menatap jauh ke kejauhan dengan penuh kerinduan. "Sepertinya kita akan segera bergabung dalam pertempuran." Cory berkata dengan tenang, "Hanya dengan berpartisipasi dalam perang kita bisa mendapatkan lebih banyak poin kontribusi. Naik ke tingkat penyihir kedua membutuhkan sejumlah besar sumber daya, dan perang ini datang pada waktu yang tepat." Sherman dan Atil sudah terbiasa dengan kepribadian radikal Cory, jadi mereka tidak terkejut mendengar dia mengatakan hal-hal seperti itu. Mereka hanya menggelengkan kepala dan tertawa kecil. "Ayo pergi. Kita sudah berada di dataran pasang surut serigala selama berhari-hari. Sudah waktunya untuk kembali dan melapor. Kita juga bisa beristirahat dan mengisi ulang energi untuk perang yang akan datang." Di ruang resepsi, Sunan, Lais, dan Ciril duduk saling berhadapan. Takhta kegelapan telah datang dengan kekuatan besar kali ini, bergabung dengan 7 kekuatan penyihir gelap kelas 2 dan 3, termasuk Black Sota, Flame Pattern Society, dan Palemas. Kekuatan gabungan mereka tidak boleh diremehkan. Jika kita membiarkan mereka mempersiapkan diri sepenuhnya sebelum melancarkan serangan, kita pasti akan berada dalam posisi yang sangat pasif. Mengingat hal ini, kami telah memutuskan untuk mengambil inisiatif menyerang. Ini juga merupakan keputusan yang dibuat setelah diskusi oleh Wisdom Society. Suara Ciril yang hikmat bergema di aula. Sunan tidak langsung menjawab, tetapi tetap diam dan merenung. Seperti yang telah ia prediksi, perang saudara dunia sihir memang benar-benar pecah. Terlebih lagi, perang berkecamuk, dan hanya dalam 2 tahun perang itu akan meningkat menjadi perang saudara skala penuh. Codex Wisdom memiliki banyak organisasi afiliasi, sementara Dark Throne telah menyatukan banyak kekuatan penyihir gelap kelas 2 dan 3. Begitu kedua kekuatan ini berperang, hampir semua faksi penyihir di dunia sihir akan terseret ke dalam konflik tersebut, baik secara sukarela maupun tidak. Dan terjadilah perang saudara skala penuh.
Sebagai organisasi afiliasi dari Wisdom Code, Covenant tentu saja terlibat di dalamnya. Namun, Sunan sudah mempersiapkan diri untuk hal ini. Sejauh ini, Covenant telah melakukan banyak persiapan untuk hal ini. Dibandingkan dengan ketidaksiapan organisasi-organisasi afiliasi lain dari Wisdom Code, Covenant jauh lebih siap. Dia bahkan memiliki gagasan untuk menggunakan perang ini untuk memperkuat kekuatan Covenant. Apa yang diinginkan oleh perkumpulan kebijaksanaan agar kita lakukan? Setelah bertukar pandang dengan Lize, Sunan berbicara dengan tenang. Cyril berkata dengan sungguh-sungguh, perkumpulan kebijaksanaan berharap bahwa organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya akan membantu dalam menangani kekuatan sihir gelap di luar tahta kegelapan, atau setidaknya menekan mereka sehingga mereka tidak dapat mengganggu pertempuran antara kitab kebijaksanaan dan tahta kegelapan. Tentu saja, kami tidak akan membiarkan organisasi afiliasi kami bekerja tanpa imbalan. Selain menyediakan beberapa sumber daya untuk upaya perang, kami juga akan memberi mereka imbalan yang sesuai berdasarkan hasil kerja mereka setelah perang berakhir. Cyril melambaikan tangannya, dan kedua daftar itu melayang turun ke Sunan dan Lais masing-masing. Sunan melirik dan sedikit mengangkat alisnya. Jelas sekali bahwa Wisdom Code tidak linsi biaya. Pasokan sumber daya awal saja bernilai puluhan juta batu sihir tingkat menengah. Adapun hadiah selanjutnya, bahkan jika aliansi bintang tidak mendapatkan apapun dalam perang ini dan hanya menekan lawan-lawannya, mereka tetap akan menerima sumber daya senilai 20 hingga 30 juta batu sihir tingkat menengah. Selain itu, seiring berjalannya perang, baik sumber daya di tahap awal maupun imbalan di tahap selanjutnya akan meningkat sesuai dengan itu. Ini hanya mencakup sumber daya dan imbalan yang diberikan kepada persekutuan. Pasukan penyihir kelas 2 seperti burung berkepala 10.000 justru akan memberikan lebih banyak sumber daya dan hadiah. Tapi itu normal. Lagi pula, asal mula perang ini adalah perebutan kekuasaan di antara berbagai kekuatan sihir besar untuk menguasai bidang kristal bumi. Jika kode pintar tersebut menang, ia dapat memperoleh sebagian kepemilikan. Namun, pasukan sihir kelas 2 atau 3 seperti burung berkepala 1000 dan aliansi bintang tidak mendapatkan apapun dari kemenangan dan menderita kerugian besar jika kalah. Jika kodeks kebijaksanaan tidak menawarkan insentif apapun, meskipun organisasi yang berafiliasi dengannya memiliki kewajiban untuk membantu dalam perang, jangan berharap mereka benar-benar akan berusaha. Setelah sekilas melihat daftar tersebut, Sunan tetap tenang dan bertanya, siapa lawan-lawan aliansi bintang? Black Sota. Cyril berkata dengan suara berat, dan melihat ekspresi Liz sedikit berubah, dia dengan cepat menambahkan kalimat lain. Tentu saja, bukan hanya Star Covenant yang berurusan dengan Black Sota saja. Tausan Hedetbird juga akan terlibat. Ekspresi Liz sedikit melunak. Bahkan di antara pasukan sihir kelas 2, Black Sota jelas termasuk dalam jajaran teratas. Meminta aliansi bintang untuk menghadapi mereka sendirian sama saja dengan mencari masalah. Burung berkepala 1000 juga termasuk dalam pasukan sihir kelas 2. Jika kita bergabung dengannya, kita memiliki peluang lebih baik untuk menghadapi Black Sota. Melihat bahwa Sunan tidak mengajukan keberatan, Cyril melanjutkan. Menara hitam saat ini mengendalikan total 22 pesawat, dan Covenant hanya perlu bertanggung jawab untuk menyerang 3 di antaranya. 3 yang mana? Pesawat Ulan, pesawat Manro, dan pesawat Siege. Sunan berpikir sejenak dan samar-samar mengingat ketiga pesawat itu. Berbeda dengan alam Wolf Tide sebelumnya, ketiga alam ini telah berada di bawah kendali Black Sota selama 4 atau 5.000 tahun, dan masing-masing memiliki peradaban cerdas asli sendiri. Setelah 4 atau 5.000 tahun dibudidayakan oleh Menara Hitam, ketiga alam tersebut kini memiliki kekuatan militer yang besar dan perlengkapan yang lengkap, jauh melampaui kekuatan alam gelombang serigala yang sederhana. Menyerang ketiga pesawat ini bukanlah tugas yang mudah. Mata Sunan sedikit berkedip, dan dia bertanya lagi, di mana penyihir roh sejati Menara Hitam? Terdapat 3 penyihir roh sejati di Menara Hitam. Perkumpulan kebijaksanaan akan mengirim 2 penyihir roh sejati untuk bergabung dengan penyihir roh sejati dari burung berkepala 1000 untuk mengawasi mereka dan memastikan bahwa mereka tidak dapat mengganggu perang. Sunan mengangguk diam-diam. Penyihir roh sejati bagaikan senjata strategis. Jika digunakan pada waktu yang tepat, mereka dapat dengan mudah mengubah jalannya perang skala besar dan menambahkan banyak variabel dari ketiadaan. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan dalam perang antar faksi penyihir seringkali adalah menahan penyihir roh sejati musuh, mencegah mereka untuk dengan mudah ikut campur dalam perang. Setelah berdiskusi selama lebih dari 1 jam dan menyelesaikan beberapa detail, Cyril pun pamit. Setelah dia pergi, Lizard mengerutkan kening dan berkata, Black Sota bukanlah lawan yang mudah dihadapi. Berbeda dengan di alam kristal bumi, aliansi bintang, berkat metode Sunan, memiliki keunggulan besar dalam pengangkutan pasukan dan tidak takut pada Black Sota. Namun, di luar alam kristal bumi, Black Sota adalah raksasa yang sangat menakutkan bagi Covenant. Bahkan dengan Wan Tunyao sebagai sekutu, tekanan yang dihadapi masih cukup besar. Mereka tidak mudah ditangani, tetapi sebagian besar tekanan ada pada 10,000 Hedetbird. Kami hanya bertanggung jawab atas 3 pesawat, jadi tekanannya masih dalam batas toleransi kami. Dalam ingatan masyarakat Jiangsu Selatan, perang saudara antar penyihir ini berlangsung selama lebih dari 500 tahun. Meskipun situasinya telah berubah dan perang saudara meletus lebih dari 300 tahun yang lalu, aspek-aspek utamanya seharusnya tidak banyak berubah. Lagi pula,
kekuatan kedua faksi penyihir itu tidak jauh berbeda, dan mustahil untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Dalam jangka waktu yang begitu lama, aliansi bintang, yang mengandalkan keuntungan besar dari batu-batu ajaib, bisa saja berkembang sambil berperang, mengambil kekuatan dari perang untuk mempercepat perkembangannya. Inilah keunggulan unik dari Star Alliance. Namun, hal-hal ini tidak bisa dijelaskan secara jelas kepada Liz, sehingga Sunan hanya bisa mengungkapkan beberapa pemikirannya secara samar-samar. Perang ini diperkirakan akan berlangsung lama, dan kita harus siap menghadapi perang yang berkepanjangan. Jangan hentikan perdagangan batu ajaib. Akan lebih baik jika skalanya diperluas lebih jauh. Gunakan semua keuntungan untuk membeli sumber daya dan mengumpulkan bahan sebanyak mungkin. Perang yang akan datang kemungkinan akan menghabiskan sejumlah besar sumber daya. Lizard mengangguk dan berkata, dengan pecahnya perang, kitab kebijaksanaan kemungkinan akan menghadapi kekurangan sumber daya dan mungkin akan mengurangi jalur perdagangan. Kalau begitu, mari kita tingkatkan volume pembelian dari kota Wanwu, kata Sunan tanpa ragu. Harga yang lebih tinggi tidak masalah. Bagaimanapun, perdagangan batu ajaib hampir seperti bisnis tanpa risiko baginya. Selama dia bisa membeli sumber daya, dia tidak peduli jika harganya agak tinggi. Aku mengerti. Lizard mengangguk sedikit. Bagaimana perkembangan ekspansi militer? Sunan mengangkat topik lain. Semuanya berjalan sangat lancar. Ketika hal itu disebutkan, Lizard tersenyum tipis dan berbicara perlahan serta hati-hati. Grup pasukan golem kelima telah dibentuk, dan yang keenam sedang dalam pembangunan. Sumber daya yang tersedia cukup banyak, dan kemajuannya pesat. Namun, mengingat kita akan segera berperang, sejumlah besar orang diperkirakan akan dipindahkan, yang kemungkinan akan memengaruhi kemajuan. Mengenai menara penyihir, selain 18 menara penyihir asli, 3 menara penyihir yang lebih kecil yang kami bangun sendiri baru-baru ini selesai dan segera ditebus oleh para penyihir di bawah komando kami. Jumlah benteng bintang telah meningkat menjadi 75, dan armada terbang telah dipulihkan ke tingkat sebelum pertempuran untuk mayat dewa, dengan total 13 armada. Sunan mengangguk sedikit. Dalam pertempuran memperebutkan mayat dewa, armada terbang menderita kerugian besar, dan jumlah kapal iblis yang selamat hampir tidak mampu menutupi kerugian 6 armada. Sungguh luar biasa bahwa armada tersebut telah pulih ke tingkat sebelum perang hanya dalam waktu 2 tahun. Secara keseluruhan, kekuatan gabungan Covenant saat ini dalam artefak perang sudah termasuk yang terbaik di antara faksi-faksi penyihir kelas 3. Tentu saja, mereka masih jauh dari menjadi kekuatan sihir kelas 2. Lagi pula, waktu pengembangannya terlalu singkat. Mengingat kekuatan lawan yang akan mereka hadapi, Sunan mau tak mau berpikir apakah ia harus menyiapkan beberapa strategi untuk menghadapi ciptaan perang Black Sota, dan idealnya, untuk membalikkan keadaan dalam pertempuran yang akan datang. Lagi pula, benturan artefak buatan perang memiliki dampak yang sangat besar pada jalannya perang secara keseluruhan. Bab 284. Kekuatan naga tetap tidak berubah, yaitu 58. Lizard melanjutkan, menyela pikiran Sunan. Sunan tersadar dan tidak terkejut. Lagi pula, baru 2 tahun berlalu, jadi wajar jika belum ada spesies naga tingkat tinggi yang berhasil menembus dan berevolusi. Bagaimana dengan ksatria sihir dan legiun pemburu penyihir? Setelah pertempuran memperebutkan jenazah ilahi, kami membeli sejumlah besar material untuk pembuatan konstruksi rune sihir dari kitab kebijaksanaan. Sesuai instruksi Anda, kami meningkatkan produksi konstruksi rune sihir, dan perkembangannya sangat baik. Jumlah anggota resmi ksatria rune sihir kini telah melebihi 100.000, dan jumlah total anggota cadangan telah meningkat menjadi lebih dari 700.000. 100.000 ksatria resmi yang diresapi sihir setara dengan 100.000 petarung legendaris. Jika ditempatkan di beberapa alam yang lebih kecil dan kurang berkembang, seperti benua berbintang 1000 tahun yang lalu, itu akan cukup untuk menaklukkan seluruh alam tersebut. Belum lagi lebih dari 700.000 ksatria atau ksatria agung yang menjadi kandidat. Jika dilihat dari kekuatan tempur saja, ksatria pola sihir saat ini setara dengan 3 atau 4 kelompok pasukan. Liz kemudian menambahkan, legiun pemburu penyihir saat ini memiliki total sekitar 2.300 boneka. Target Sunan untuk pasukan pemburu penyihir adalah puluhan ribu, tetapi 2.300 boneka itu masih jauh dari target tersebut. Namun, mengingat baru 2 tahun berlalu sejak berakhirnya pertempuran memperebutkan mayat dewa, jumlah legiun pemburu penyihir telah berlipat ganda, yang mana itu sudah cukup bagus. Selain itu, Aliansi Bintang tidak hanya memiliki legiun pemburu penyihir sebagai pasukan boneka tingkat penyihir. Mereka juga memiliki legiun boneka bawaan dari menara penyihir cahaya bintang. Jumlah boneka tingkat penyihirnya juga meningkat menjadi lebih dari 700, termasuk golem tertinggi, petarung tingkat penyihir level 3. Secara keseluruhan, Aliansi Bintang kini memiliki lebih dari 3.000 boneka tingkat penyihir, jauh melampaui pasukan penyihir kelas 3 biasa. Alasan mengapa Star Alliance mampu mencapai peningkatan yang luar biasa hanya dalam 2 tahun adalah karena mereka menginvestasikan sebagian besar keuntungan yang diperoleh dari pertempuran memperebutkan God Course ke dalam proyek ini. Setelah mendengarkan ringkasan Lizard tentang ekspansi militer Covenant, Sunan tersenyum puas. Secara keseluruhan, dibandingkan dengan saat mereka berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan mayat dewa, kekuatan militer Aliansi Bintang telah meningkat secara signifikan. Apa rencanamu terkait serangan ke Black Sota? Tanya Lizard serius.
Meskipun pasukan Covenant telah berkembang pesat, masih agak sulit untuk menyerang 3 wilayah sekaligus. Sunan berpikir sejenak dan berkata, fokuskan upaya utama kita pada planet Ulan terlebih dahulu. Awasi 2 planet lainnya. Setelah kita menaklukkan planet Ulan, kita bisa menangani 2 planet lainnya. Lizard memahami niat Sunan untuk menaklukkan mereka satu persatu dan bertanya dengan heran, kau benar-benar berencana untuk mengambil alih ketiga alam ini. Sunan tertawa dan berkata, tidak mudah mendapatkan kesempatan seperti ini. Akan sia-sia jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas wilayah aliansi bintang. Sebenarnya, dari perspektif yang benar-benar bijaksana, tindakan terbaik bagi aliansi bintang adalah hanya menahan kekuatan dari 3 planet Ulan, Sik, dan Manro, mencegah Black Sota menarik pasukan dari ketiga planet ini untuk berpartisipasi dalam perang, sehingga menghindari perang skala penuh dengan ketiga planet tersebut. Bagaimanapun, persyaratan kode kebijaksanaan untuk perjanjian itu hanyalah untuk menahan 3 alam, bukan untuk menaklukkannya. Dengan cara ini, Covenant dapat menderita lebih sedikit kerugian dalam pertempuran. Namun, ini berarti bahwa Covenant hampir tidak bisa mengharapkan keuntungan besar dari perang ini. Hal ini jelas tidak konsisten dengan tujuan awal wilayah Jiangsu Selatan untuk memperkuat kekuasaannya melalui perang. Terdapat banyak sekali dimensi di multiverse, tetapi sangat sedikit yang memiliki konsentrasi partikel energi yang cukup tinggi dan sumber daya yang melimpah. Sebagian besar dikendalikan oleh berbagai kekuatan. Dalam keadaan normal, jika Covenant ingin memperluas wilayahnya, mereka hanya dapat melakukannya dengan terus-menerus mencari planet baru yang sesuai. Ini bukan masalah yang sederhana. Lagi pula, dengan begitu banyak kekuatan yang mengawasi, begitu dimensi baru yang kaya akan sumber daya ditemukan, dimensi itu akan segera menarik banyak persaingan dari berbagai kekuatan. Metode lain, tentu saja, adalah merebut wilayah dari kekuatan lain. Ke-22 planet yang dikendalikan oleh Black Sota semuanya adalah planet dengan konsentrasi partikel energi yang tinggi dan sumber daya yang melimpah. Dalam keadaan normal, Covenant tidak akan pernah merebut pesawat dari Black Sota. Namun saat ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dengan 10.000 burung yang menahan sebagian besar kekuatan Black Sota, Covenant dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menaklukkan 3 alam Ulan, Sik, dan Manro. Jika berhasil, aliansi bintang akan mengendalikan 5 alam, dan setelah perang saudara penyihir berakhir, kemungkinan besar mereka akan dapat bergabung dengan jajaran pasukan penyihir kelas 2. Lizard tentu memahami prinsip ini, tetapi mengambil alih ketiga alam menara hitam akan menjadi hal yang sulit dan berisiko. Namun, karena Sunan sudah mengambil keputusan, dia tidak mengatakan apapun lagi. Lagi pula, Sunan belum pernah mengecewakannya selama ini. Liz ditugaskan untuk mengordinasikan persiapan perang, sementara Sunan pergi ke laboratorium untuk mulai memikirkan langkah selanjutnya. Dia sangat menyadari apa yang dikhawatirkan Liz. Sekalipun lawan berikutnya hanya 3 pesawat yang dikendalikan oleh Black Sota, kekuatan tempur Star Alliance tetap tidak lebih unggul. Jika Covenant tidak ingin perang yang akan datang menjadi jalan buntu, mereka harus memiliki kartu truf yang dapat mengubah jalannya pertempuran di medan perang. Melihat kekuatan Star Alliance saat ini, hanya Starlight Wizard Power yang nyaris memenuhi standar ini. Melalui peningkatan dan renovasi berkelanjutan di Jiangsu Selatan, menara penyihir cahaya bintang melampaui menara penyihir besar biasa dalam hal semangat menara, kolam elemen, medan energi pelindung, dan daya tembak jarak jauh. Sekalipun situasinya 2 lawan 1 di medan perang utama, menghadapi 2 menara penyihir besar, Sunan yakin akan kemenangan. Tapi itu saja tidak cukup. Idealnya, menara penyihir cahaya bintang bisa ditingkatkan ke level yang lain. Sunan memunculkan model 3 dimensi menara penyihir dan termenung dalam-dalam sambil memandang cahaya dan bayangan ilusi di depannya. Pada titik ini, sangat sulit bagi menara penyihir cahaya bintang untuk mencapai level yang lebih tinggi. Alasan utamanya adalah karena keterbatasan energi. Baik itu medan energi pelindung dari kunci sihir atau daya tembak jarak jauh, keduanya kini telah ditingkatkan dan diperkuat hingga batas yang dapat ditangani oleh menara penyihir. Peningkatan lebih lanjut dimungkinkan, tetapi itu akan melebihi kapasitas energi menara penyihir, sehingga lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Adapun kumpulan elemen, saat ini sudah hampir mencapai batasnya karena ukuran menara penyihir, sehingga sulit untuk mensintesis dan meningkatkannya lebih lanjut. Kecuali jika digunakan perangkat penyedia energi yang lebih efisien. Sebagai contoh, Elemental Forge. Sebenarnya, Sunan sebelumnya sudah memiliki ide untuk menciptakan versi dasar dari tungku elemen. 2 material terpenting untuk membuat tungku elemen adalah esensi batu ajaib dan kristal sumber elemen. Dia dapat dengan mudah mensintesis yang pertama itu sendiri. Yang terakhir hanya memiliki kemungkinan tertentu untuk memadatkan esensi ketika tetua raksasa elemen mati. Meskipun tingkat kemungkinan mendapatkannya sangat rendah, dengan kekuatannya saat ini, hanya masalah waktu sebelum dia mendapatkannya begitu dia memasuki kedalaman ruang elemen. Masalah sebenarnya adalah tidak adanya cetak biru untuk tungku elemen. Sunan telah mengawasi para penyihir di menara bintang kota Wanwu yang mungkin menggunakan tungku elemen sebagai taruhan, tetapi sejauh ini belum ada yang ditemukan. Sepertinya satu-satunya cara adalah memulai dengan kode kebijaksanaan. Jiangsu Selatan. Begitu bertemu, Emi langsung melompat ke bahu Sunan, melingkarkan kedua cakarnya di lehernya, dan mengeong dengan gembira. Sudah lama sekali, kenapa kamu tidak datang menemuiku, Meong?
Menanggapi keluhan si kecil, Sunan tersenyum tipis, mengelus kepalanya, dan berkata, "Markas kode kebijaksanaan bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang luar begitu saja. Jika Anda ingin mengunjungi saya atau naga tersembunyi di masa mendatang, datanglah ke benua cahaya bintang." Setelah menghibur Emi, Sunan menoleh ke arah Maisa. "Nyonya Maisa, sudah lama sekali. Sudah lama tidak bertemu denganmu." Lebih dari 200 tahun kemudian, Maisa tampak persis sama seperti sebelumnya, masih seorang gadis muda yang pendiam. Seiring bertambahnya kekuatannya, Sunan semakin mampu merasakan energi luar biasa yang tersembunyi di balik ketenangan dan keteguhan Maisa. Hanya dengan berdiri di depan Maisa, dia memiliki ilusi bahwa dia sedang menghadap langit berbintang yang tak terbatas. Inilah penyihir roh sejati, sebuah keberadaan tingkat atas yang setara dengan para dewa. "Ciril bilang kau ingin bertemu denganku." "Ya." Ekspresi Sunan berubah serius. "Saya sangat membutuhkan cetak biru untuk tungku elemen. Saya ingin tahu apakah Nyonya Maisa bisa membantu saya. Saya bisa membayar imbalan yang sesuai." Sebagai penyihir roh sejati dan cendekiawan hebat dari kitab kebijaksanaan, Maisa memegang posisi yang sangat tinggi. Jika bukan karena fakta bahwa Sunan memiliki hubungan masa lalu dengannya dan merupakan pengendali organisasi yang berafiliasi, tidak akan mudah baginya untuk bertemu dengannya. Oleh karena itu, dia tidak bertele-tele dan langsung ke intinya. "Anda ingin membeli cetak biru dari Kodeks Kebijaksanaan." Ekspresi aneh terlintas di mata Maisa. Dia tidak menyangka Sunan akan melihatnya dalam keadaan seperti ini. Namun, dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia menyadari rencana aliansi bintang dan burung berkepala seribu untuk bergabung melawan Menara Hitam, dan segera menyadari bahwa Sunan menginginkan bengkel elemen untuk mempersiapkan perang yang akan datang, kemungkinan besar untuk meningkatkan dan merenovasi Menara Penyihir. Menara Penyihir Cahaya Bintang, yang bahkan lebih kuat daripada Menara Penyihir Agung, bukanlah rahasia dalam Kodeks Kebijaksanaan. Keahlian Sunan di bidang pembuatan benda-benda magis sama mendalamnya dengan kitab kebijaksanaan, dan sangat dihargai oleh banyak orang di dalam organisasi tersebut. "Benar sekali," Sunan langsung mengakui. Maisa merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Cetakan biru untuk tungku elemen adalah rahasia inti dalam faksi penyihir manapun. Cetakan itu tidak mudah dijual kepada orang luar, dan bahkan jika dijual pun, mereka hanya akan menjual produk jadi, dan dengan harga yang cukup mahal." Mata Sunan sedikit berkedip mendengar ini. Dia tentu tahu betapa berharganya tungku elemen itu. Meskipun Star Alliance mampu membelinya, harga yang harus mereka bayar akan sangat besar. Dengan ancaman perang yang semakin dekat, menghabiskan sejumlah besar sumber daya untuk membeli tungku elemen bukanlah pilihan yang bijak. Selain itu, meskipun tungku elemen dibeli, tungku tersebut tidak dapat ditempatkan di Menara Penyihir Cahaya Bintang. Hanya struktur buatan perang dengan skala sebesar kota terapung yang benar-benar mampu menahan tuntutan tungku elemen. Tentu saja, jika seseorang dapat memperoleh tungku elemen yang sudah jadi, maka akan memungkinkan untuk melakukan rekayasa balik dan mereplikasinya. Sangat tidak mungkin untuk menciptakan produk jadi dengan fungsi yang persis sama, itu tidak mungkin tanpa ratusan ahli yang terampil dalam pembuatan benda-benda magis yang mendedikasikan diri mereka untuk penelitian selama ribuan tahun, tetapi tingkat keberhasilan pembuatan produk palsu dengan efek yang jauh lebih lemah masih cukup tinggi. Selama produk palsu berhasil diproduksi, selema apapun efeknya, Sunan dapat menggunakan kubus Rubik untuk mensintesis dan meningkatkannya ke level yang dapat ditangani oleh Menara Penyihir Cahaya Bintang. Namun, proses penelitian dan peniruan akan memakan waktu yang sangat lama, dan apakah mungkin untuk menirunya dengan sukses selama masa perang masih menjadi pertanyaan. Setelah berpikir sejenak, Sunan bertanya dengan ragu-ragu, "Jika yang kita inginkan hanyalah perangkat penyedia energi dengan struktur yang mirip dengan tungku elemen, tetapi dengan fungsi yang jauh lebih lemah, saya ingin tahu apakah kitab kebijaksanaan memilikinya." Maisa terdiam sejenak, lalu bertanya, "Apa saja persyaratan fungsional spesifiknya? Apakah ada standar yang berlaku?" Sunan berkata dengan serius, "Tidak masalah jika fungsinya sedikit lebih lemah daripada kolam elemen. Jumlah pekerjaan yang dilakukan dan efisiensi adalah dua hal yang berbeda. Yang dia inginkan adalah efisiensi tinggi untuk tungku elemen. Sedangkan untuk pekerjaan yang dilakukan, tidak masalah jika sedikit lebih rendah, karena tetap dapat ditingkatkan melalui sintesis." Maisa melirik Sunan dengan terkejut, agak bingung. Apa gunanya perangkat penyedia energi yang lebih lemah daripada kolam elemen? Hal itu sama sekali tidak berpengaruh pada peningkatan kekuatan tempur Menara Penyihir. Meskipun ragu, Maisa tidak bertanya lebih lanjut. Ia merenung sejenak dan berkata, "Kitab kebijaksanaan tidak memiliki hal serupa. Namun, jika hanya itu saja, saya memiliki beberapa data eksperimental di sini. Ini adalah hasil penelitian saya sebelumnya tentang pengganti tingkat rendah untuk tungku elemen. Meskipun saya tidak dapat menghasilkan produk jadi yang dapat digunakan dalam praktik, ini seharusnya dapat memberi Anda inspirasi." Mata Sunan berbinar, dan dia tersenyum lalu berkata, "Kalau begitu, saya akan berterima kasih kepada Nyonya Maisa sebelumnya. Kamu sudah membantu Emi, jadi aku bisa membantumu dengan hal kecil ini." Maisa menunjuk, dan lebih dari selusin buku tebal muncul begitu saja dan melayang di depan Sunan. Sunan tidak melihatnya lebih dekat dan langsung menyimpannya. "Saya dengar dari Ciril bahwa Anda akan melancarkan serangan dalam 2 minggu. Itu benar." Sunan tidak menyembunyikan apapun.
Dia baru-baru ini bertemu dengan Gavin dari burung berkepala seribu untuk membahas dan menyelesaikan serangan terhadap pesawat-pesawat di bawah komando Black Sota dalam waktu setengah bulan. Tiba-tiba, ekspresi Sunan berubah, dan dia dengan ragu bertanya, aku dengar kitab kebijaksanaan akan mengirim 2 penyihir roh sejati untuk menghadapi Menara Hitam. Aku ingin tahu siapa 2 orang itu. Maisa tersenyum tipis dan berkata, yang satu adalah aku, dan yang lainnya adalah Lord Daruswold. Sungguh. Sunan mengerti. Dia juga memiliki beberapa kesan tentang Darius Wold. Penyihir ini tak lain adalah ayah dari Ronning Wold. Kalau begitu, saya berharap Lady Maisa kembali dengan penuh kemenangan. Terima kasih atas kata-kata baik Anda. Setelah meninggalkan alam pohon suci, Sunan merasa sedikit beruntung. Untungnya, dia telah mengadopsi Emi saat itu, yang memungkinkannya untuk terhubung dengan Maisa. Memiliki seorang penyihir spiritual sejati untuk membimbing Anda, dan berkomunikasi dengan kitab kebijaksanaan, akan membuat banyak hal menjadi jauh lebih mudah. Sama seperti kali ini, tanpa Maisa, dia harus terlebih dahulu membeli tungku elemen yang sudah jadi dan kemudian meneliti serta membuat alternatif tingkat yang lebih rendah. Selain biayanya yang sangat besar, hal itu juga membuang banyak waktu dan energi. Meskipun begitu, membujuk kodeks kebijaksanaan untuk berdagang dengan tungku elemen bukanlah hal yang mudah. Dengan data eksperimental ini, kita seharusnya dapat mengembangkan alternatif tingkat rendah untuk tungku elemen dalam waktu singkat, dan kemudian kita dapat melakukan sintesis dan peningkatan. Sunan sangat bersemangat. Jika jalur ini dapat diikuti dengan sukses, Menara Penyihir Cahaya Bintang dapat terus ditingkatkan dan diubah menjadi kartu truf aliansi bintang di garis depan. Kembali ke Menara Penyihir Cahaya Bintang, Sunan segera membenamkan dirinya dalam mempelajari data eksperimen. Bab 285. Di dataran luas, pasukan yang padat berkumpul dengan tertib. Di ketinggian langit, sekelompok penyihir mengamati situasi di bawah, sesekali bertukar beberapa kata dengan suara berbisik. Kecuali para penyihir tingkat 2 seperti Skepter, Ross, dan Farcardo yang menghadiri pertemuan di Aula Dewan, hampir semua penyihir inti tingkat 1 dari Aliansi Bintang, termasuk Sherman, Cory, Artil, Ethan, Tagana, dan Feremin, hadir. Kudengar kita berencana menyerang 3 pesawat sekaligus kali ini. Bukankah itu terlalu ambisius? Meskipun disebut serangan serentak, sebenarnya ada perbedaan antara target utama dan target sekunder. Target utama kami adalah pesawat Ulan, sementara 2 pesawat lainnya hanya cukup untuk menyibukkan pasukan Black Sota dan mencegah mereka memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Ngomong-ngomong, pesawat Ulan itu jenis pesawat apa? Semua orang menoleh ke arah Atil tanpa pengaturan sebelumnya. Meskipun Atil mencurahkan sebagian besar energinya untuk kultivasi setelah mengubah bentuk tubuhnya, dia tetap berpartisipasi dalam urusan pemerintahan. Dari semua yang hadir, orang yang memiliki informasi terbaik tak diragukan lagi adalah Atil, yang pernah menjadi asisten Lise. Melihat semua orang menatapnya, Atil tersenyum dan berkata, intelijen terperinci baru saja dikumpulkan dan harus dikirimkan kepada semua penyihir dan komandan legiun hari ini. Tajana berkata, katakan yang sebenarnya dulu. Ya, mari kita dapatkan gambaran umumnya dulu, Fleming setuju. Melihat hal ini, Atil tidak membantah dan berkata, situasi di alam Ulan sebenarnya mirip dengan benua Starlight. Keduanya didominasi oleh umat manusia dan memiliki kekuatan politik yang terpadu. Negara yang saat ini mengendalikan seluruh alam tersebut disebut Kekaisaran Utara, yang merupakan kekuatan penguasa boneka Black Sota di alam Ulan. Semua orang mengerti. Untuk memaksimalkan efisiensi pengembangan dan pengumpulan sumber daya, alam semesta yang dikendalikan oleh pasukan sihir yang dihuni oleh ras beradab biasanya mendukung rezim terpadu untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan atas nama mereka. Sama seperti Kekaisaran Berbintang di benua Berbintang. Mengingat gaya penyihir gelap khas Black Sota, kondisi kehidupan penduduk di Kekaisaran Utara pasti tidak begitu baik, kata Sherman sambil berpikir. Artil mengangguk dan berkata, benar. Menara Hitam mengeksploitasi Kekaisaran Utara secara ekstrim, dan eksploitasi ini kemudian diteruskan kepada kelas bawah oleh keluarga kerajaan dan bangsawan Kekaisaran Utara. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kondisi kehidupan kelas bawah sangat sulit. Ferin terkekeh dan berkata, sepertinya serangan kita terhadap pesawat Ulan sebenarnya adalah perbuatan baik. Semua orang menggelengkan kepala dan tertawa kecil. Tajana bertanya, seperti apa kekuatan militer pesawat Ulan? Atil berpikir sejenak dan berkata, kita belum mengetahui detail pastinya. Intelijen yang kita miliki sejauh ini menunjukkan bahwa setidaknya ada 15 menara penyihir dan lebih dari 30 raksasa rantai hitam yang ditempatkan di alam Ulan sepanjang tahun. Sebanyak itu. Sherman mengerutkan kening. Yang lainnya juga menahan senyum mereka dan menunjukkan ekspresi serius. Dengan kekuatan garnisun yang begitu besar hanya di satu bidang, tidak heran jika Codex Wisdom menginginkan Covenant dan Thousand Headed Bird untuk bergabung melawan Black Sota. Mengingat bahwa Covenant akan mengalokasikan sebagian pasukannya untuk menyerang alam Sigir dan Manro, jumlah artefak perang yang sebenarnya dapat digunakan untuk menyerang alam Ulan mungkin lebih sedikit daripada jumlah alam Ulan itu sendiri. Meskipun Covenant masih memiliki armada udara untuk menutupi kekurangan tersebut, mereka tetap tidak bisa unggul. Bagaimana dengan pasukan boneka itu? Tanya Cory dengan suara berat. Aku tidak tahu jumlah pastinya. Atil menggelengkan kepalanya. Aku hanya tahu bahwa ada legiun ksatria sisik api yang ditempatkan di alam Ulan, mirip dengan legiun ksatria pola sihir kita.
Anggotanya semua adalah petarung legendaris, dan jumlahnya tidak kurang dari 30.000. Sherman berpikir sejenak dan berkata, ini tidak sulit untuk dihadapi. Ksatria Pola Sihir sekarang memiliki lebih dari 100.000 anggota resmi. Karena mereka bertekad untuk menyerang alam ulan, jumlah orang yang mereka kirimkan tidak akan kurang dari 50.000. Menghadapi Legiun Ksatria Sisik Api tidak akan menjadi masalah. Hal yang sama berlaku untuk pasukan boneka, kata Ethan. Tidak peduli berapa banyak pasukan boneka yang dimiliki pesawat ulan, jumlahnya paling banyak hanya 2 kelompok pasukan. Kita masih memiliki keunggulan dalam hal ini. Semua orang mengangguk setuju. Meskipun Black Sota adalah kekuatan sihir kelas 2 tingkat atas, mustahil bagi mereka untuk menempatkan sejumlah besar boneka di 22 alam pada saat yang bersamaan. Dalam satu pesawat, memiliki 2 juta boneka saja sudah cukup bagus. Aliansi Bintang saat ini memiliki 5 kelompok tentara, dan pasukan yang digunakan untuk menyerang planet ulan tidak akan kurang dari 2 kelompok tentara, atau 2 juta pasukan boneka. Di pihak dunia sihir, meskipun Star Covenant memiliki anggota yang lebih sedikit, keberadaan Witch Hunter Legion dapat menutupi kekurangan ini. Jika dilihat dari kekuatan tempur setingkat penyihir saja, Aliansi Bintang mungkin tidak kalah kuat dari gabungan kekuatan 3 alam ulan, Monroe, dan Sik. Secara umum, baik dari segi kemampuan tempur dasar maupun tingkat tinggi, Star Alliance, meskipun tidak memiliki keunggulan signifikan dibandingkan ketiga pesawat tersebut, juga tidak akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Satu-satunya masalah adalah dengan artefak yang terkait dengan perang. Artefak perang sangat mahal untuk dibangun dan membutuhkan waktu lama untuk diproduksi. Artefak perang pasukan sihir, termasuk menara sihir, dikumpulkan sedikit demi sedikit selama ribuan tahun. Perjanjian tersebut, yang baru ada kurang dari 2000 tahun, selalu kurang dalam aspek ini. Melihat ekspresi muram di wajah semua orang, Sherman ingin mencairkan suasana, jadi dia berkata sambil tersenyum, tapi ini adalah kesempatan yang bagus. Jika kita bisa merebut beberapa menara penyihir lagi, itu juga akan meningkatkan kekuatan aliansi bintang dalam menciptakan kekuatan perang. Mendengar hal itu, mata banyak penyihir berbinar. Aliansi bintang saat ini hanya memiliki 21 menara penyihir, tetapi lebih dari 400 penyihir. Jumlah biksu jauh lebih banyak daripada bubur, dan banyak penyihir yang belum memiliki menara penyihir sendiri. Jika mereka berhasil merebut lebih banyak menara penyihir dalam perang ini, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menukarkannya dengan menara penyihir lainnya. Bagaimana mungkin seseorang tidak tergoda oleh hal itu? Dengan bimbingan Sri Sunan, kita pasti akan meraih kemenangan besar dalam perang ini. Kata Tajana. Semua orang mengangguk tanpa sadar. Setelah blokade dimensi dicabut, mereka mulai berhubungan dengan semakin banyak informasi dari dunia luar. Semakin banyak yang mereka ketahui, semakin mereka menyadari betapa luar biasanya aliansi bintang telah tumbuh dari nol hingga mencapai skala saat ini hanya dalam waktu lebih dari 1000 tahun. Semua ini tercapai di bawah kepemimpinan Sunan. Seluruh Star Alliance kini memiliki kepercayaan penuh pada Sunan. Seaneh apapun perintahnya, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakannya. Kali ini pun tidak terkecuali. Ini adalah pasukan militer yang ditempatkan di dimensi ulan. Di ruang dewan, Lise membagikan dokumen-dokumen itu kepada para penyihir tingkat 2 yang hadir. Setelah semua orang membacanya, dia berbicara dengan suara rendah. Karena urgensi situasi, sumber daya manusia kita memiliki keterbatasan intelijen. Sebagian besar informasi tentang planet ulan disediakan oleh kodeks kebijaksanaan, tetapi tingkat detailnya juga terbatas, dan kita hanya dapat membuat perkiraan kasar. Pasukan garnisun dari setiap pasukan sihir tidak diragukan lagi merupakan rahasia inti. Bahkan jika mata-mata dikirim untuk menyusup ke alam lain untuk mengumpulkan intelijen selama bertahun-tahun, sulit untuk mengetahui penempatan pasukan secara lengkap. Para penyihir yang hadir semuanya memahami hal ini, jadi mereka tidak mengatakan apapun setelah mendengarnya, tetapi malah semuanya menatap Sunan, yang duduk di ujung meja. Sunan melirik sekeliling, mengetuk sandaran kursi beberapa kali dengan jarinya, dan setelah ragu sejenak, berkata, "Kalau begitu, mari kita lanjutkan sesuai rencana semula, dengan pesawat ulan sebagai target utama, dan 2 pesawat lainnya sebagai pengalih perhatian. Skepter, kau akan memimpin pasukan kedua Legiun Golem, Legiun ketiga dan keempat Ksatria Sihir untuk menyerang alam Monroe. Aku juga akan memberimu 3 menara penyihir kecil dan 1 menara penyihir sedang, 3 armada terbang, dan 15 benteng bintang." Para Ksatria Sihir saat ini terbagi menjadi 10 Legiun, masing-masing terdiri dari 10.000 anggota resmi dan 90.000 anggota cadangan. Meskipun ini hanya taktik pengalihan perhatian, pasukan penyerang tidak boleh terlalu kecil, jika tidak, mereka mungkin akan ditelan oleh musuh, dan kemudian mungkin dikirim untuk mendukung pesawat ulan, dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Sunan harus memastikan bahwa kekuatan militer yang menyerang Monroe dan Sitch cukup untuk menekan musuh dan mencegah mereka mundur. "Baik, Tuan," jawab tongkat kerajaan itu dengan hormat. Pasukan yang menyerang dataran Sigir akan dipimpin oleh Fakardo, yang diambil dari pasukan ketiga Legiun Golem dan Legiun kelima dan keenam Ksatria Rune. Anda juga akan diberikan jumlah artefak perang yang sama. "Baik, Pak," jawab Fakardo dengan hormat. Skepter dan Falcado adalah penyihir paling senior dan terkuat di Aliansi Bintang. Semua orang yakin bahwa merekalah yang seharusnya bertanggung jawab atas serangan ke alam Monroe dan alam Sigir.
Mengenai pasukan tempur tingkat penyihir, masing-masing dari kalian akan ditugaskan 1/5 dari penyihir dan 1/5 dari boneka tingkat penyihir. Daftar perbekalan logistik sudah termasuk dalam dokumen yang baru saja kami rilis. Kalian punya waktu 5 hari untuk mempersiapkan perang sesegera mungkin. Ingat, yang perlu kalian lakukan hanyalah menahan musuh. Kalian tidak perlu meraih kemenangan besar. Cukup pertahankan kekuatan kalian sendiri dan cegah musuh untuk mendukung pesawat lain. Tongkat Kerajaan dan Falcado menjawab serempak, ya. Setelah memberikan beberapa instruksi yang lebih rinci, pertemuan berakhir, dan para penyihir bergegas pergi untuk melakukan persiapan mereka sendiri. Ruang sidang segera kosong, hanya menyisakan Sunan dan Li Ze. Apakah kamu sedang meneliti tungku elemen akhir-akhir ini? Tanya Li Ze. Sunan mengangguk. Tidak ada yang perlu disembunyikan dari Li Ze. Jika menara penyihir cahaya bintang ingin ditingkatkan dan diubah lebih lanjut, ia harus membuat terobosan dalam pasokan energi. Cadangan elemen saat ini telah mencapai batas ukuran menara penyihir dan tidak dapat diperkuat lebih lanjut. Saya hanya dapat memulai dari aspek efisiensi dan melihat apakah saya dapat membuat versi sederhana dari tungku elemen. Mendengar itu, secercah emosi terpancar di mata Liz. Meningkatkan dan memodifikasi menara penyihir bukanlah hal yang tidak biasa di dunia sihir. Para keturunan roh sejati dari berbagai faksi penyihir, ketika tidak mampu membangun kota terapung yang lebih maju, akan memilih untuk memodifikasi menara penyihir besar yang sudah mereka miliki. Namun, karena keterbatasan kemampuan dan sumber daya, kebanyakan orang hanya mampu meningkatkan satu atau dua aspek saja. Atau bisa jadi itu adalah roh menara atau kolam elemen. Atau bisa juga berupa medan energi pelindung atau serangan tembakan jarak jauh. Atau bisa jadi itu adalah pasukan boneka internal. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar contoh seperti Jiangsu Selatan yang menjalani peningkatan komprehensif seperti itu. Menara penyihir cahaya bintang saat ini jauh melampaui menara penyihir besar, dan tidak berlebihan jika mengklasifikasikannya ke tingkat yang lebih tinggi, seperti menara super besar. Meskipun begitu, Sunan masih belum puas dan berencana untuk melakukan modifikasi lebih lanjut, bahkan bersiap untuk memasang versi sederhana dari tungku elemen tersebut. Itu adalah tungku elemen, perangkat penyedia energi untuk kota terapung. Bahkan versi yang disederhanakan pun akan memiliki tingkat penyimpanan energi, keluaran, dan pemulihan yang jauh melebihi kemampuan elemen-elemen tersebut. Lisa tidak bisa membayangkan seberapa besar kekuatan tempur menara penyihir cahaya bintang akan meningkat jika rencana Sunan berhasil. Mungkin inilah yang memberi Jiangsu Selatan kepercayaan diri untuk menaklukkan dataran Ulan. Mengingat prestasi gemilang Sunan di masa lalu, Lizette tak kuasa menahan rasa penuh antisipasi. Setelah menenangkan diri, Lizette bertanya lagi, transformasi Twilight Valley kini telah selesai, dan kawanan serigala telah mencapai batas penetasan. Haruskah kita mengerahkan kawanan serigala dalam perang ini? Sunan mengangguk setuju, meskipun kekuatan tempur kawanan serigala tidak sebaik pasukan golem, mereka masih cukup bagus sebagai umpan meriam. Tingkat penetasan serigala hitam di lembah senja tidaklah lambat. Bahkan jika semua 900.000 serigala hitam mati, mereka dapat menetas kembali dalam waktu sekitar 40 tahun. Sunan sama sekali tidak merasa bersalah menggunakan mereka sebagai umpan meriam. Namun, serigala senja membutuhkan waktu lebih dari 7 bulan untuk menetaskan 1 ekor, dan dibutuhkan lebih dari 300 tahun untuk menetaskan maksimal 602 ekor. Waktu inkubasinya sangat lama, jadi kita harus memanfaatkannya dengan baik. Namun, kekuatan utama serangan awal tetaplah para golem, kata Sunan. Pada dasarnya, invasi dimensi adalah perlombaan melawan waktu. Saat pihak lawan masih berusaha bereaksi dan memobilisasi pasukan mereka, pihak penyerang mengirimkan sebanyak mungkin pasukan untuk membangun pijakan di pesawat dan membuat pos terdepan. Kelancaran invasi dimensional di tahap awal sebagian besar bergantung pada berapa banyak pasukan yang dapat dikirim oleh penyerang sebelum lawan dapat bereaksi. Di alam pasang surut, salah satu alasan utama mengapa Yusi kalah adalah karena aliansi bintang bereaksi terlalu cepat. Hanya dalam 2 atau 3 jam, mereka memobilisasi cukup banyak pasukan untuk menghentikan invasi ke tahta kegelapan, mencegah mereka memperluas pos terdepan dengan cepat dan membangun lebih banyak portal dimensi untuk dengan tenang mengangkut lebih banyak pasukan. Dalam hal ini, perjanjian tersebut tidak diragukan lagi memiliki keunggulan yang unik. Aksi-aksi di alam kristal bumi telah menunjukkan peran besar kubus tersebut dalam mengangkut pasukan. Hanya dalam waktu 24 jam, 53 benteng bintang, 13 armada terbang, 2 kelompok pasukan golem, dan 120.000 ksatria rune dipindahkan ke alam kristal bumi. Dengan kata lain, jika Covenant mau, mereka dapat dengan mudah mengirimkan pasukan golem dalam waktu setengah hari dan kemudian dengan cepat melancarkan perang. Kecuali jika dataran Ulan, seperti benua cahaya bintang, telah membangun jaringan pemantauan dan transmisi yang mencakup seluruh dataran, maka sama sekali tidak mungkin bagi dataran Ulan untuk memobilisasi pasukan yang cukup untuk berperang dalam waktu sesingkat itu. Perbedaan waktu ini cukup bagi aliansi bintang untuk mendapatkan pijakan di alam Ulan. Karena serigala adalah makhluk cerdas dan tidak dapat diangkut oleh kubus Rubik, dibutuhkan waktu untuk mengangkut mereka ke alam Ulan. Oleh karena itu, serangan awal secara alami akan berfokus pada golem. Setelah semua pasukan diangkut, aliansi bintang seharusnya telah membangun pijakan di dataran Ulan, di mana mereka dapat menggunakan kawanan serigala untuk mendukung pasukan dalam melancarkan serangan yang lebih intensif.
Setelah berdiskusi beberapa saat, Lizard meninggalkan ruang dewan untuk mengerjakan pekerjaannya. Sunan juga harus mempelajari tungku elemen, sehingga ia tidak punya waktu untuk hal-hal lain. Ia harus mengordinasikan sebagian besar persiapan sebelum perang, dan ia sangat sibuk selama beberapa waktu. Sunan kemudian meninggalkan ruang dewan dan langsung menuju laboratorium. Bersambung.